Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan segar, dengan sehat dan semangat baru untuk menjalani hari ini. Senang sekali kita berjumpa kembali pada hari ini dalam acara Renungan Pagi edisi 24 Mei 2022. Kisah Rasul pasal 8 ayat 18-24. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu, binasa bersama uang." Saudara sekalian, kedatangan orang-orang Kristen dari Yerusalem karena penganiayaan berdampak banyak orang Samaria yang percaya kepada Kristus. Ketika Filipus memberitakan Injil di Samaria, adalah seorang yang disebut dalam teks ini, yaitu Simon, seorang tukang sihir, yang menyatakan diri percaya dan minta dibaptiskan. Sejak saat itu ia mengaku percaya kepada Kristus. Namun belakangan ketika berjumpa dengan Petrus dan Yohanes, kedapatan bahwa imannya masih dangkal saja. Hatinya tetap dipenuhi kehausan untuk dipuja dan dianggap orang penting. Ia tidak mengerti apa artinya kasih karunia Allah. Saudara sekalian, kedangkalan iman berbahaya, mudah tergelincir dalam ketersesatan. Banyak penafsir Alkitab yakin bahwa Simon penyihir ini kelak dikenal sebagai Simon Magus. Meskipun telah melihat tanda mujizat dan mendengar bahwa Injil melalui Filipus dan kedua rasul, yaitu Petrus dan Yohanes, Simon sang penyihir ternyata tidak benar-benar mengerti bagaimana bertobat sejati. Dia tetap hidup di dalam pola pikir yang lama. Betapa sulit untuk lepas dari cara berpikir duniawi yang begitu membelenggu kita. Bahkan ketika mujizat dan kuasa Roh Kudus telah dinyatakan dengan sangat jelas pun, Simon tetap memiliki hati dan kehendak yang ditundukkan kepada dosa. Dia ingin kembali merebut posisinya sebagai pembuat mujizat terbesar di kota itu. Dia melihat kemungkinan itu waktu menyaksikan Roh Kudus turun. Ini merupakan mujizat yang sangat besar. Tetapi mujizat yang besar ini tidak membuat Simon menjadi takut dan gentar akan Tuhan. Dia malah berpikir bagaimana memperoleh keuntungan dari tanda-tanda mulia ini. Dan betapa piciknya pikirannya dan betapa jahat niat hatinya. Dia berani menawarkan sejumlah uang kepada Petrus supaya Petrus memberikan kuasa kepadanya. Ia berpikir seolah-olah iman Kristen dapat diperjualbelikan. Iman Kristen bukanlah komoditi untuk diperjualbelikan. Tetapi para pembuat mujizat palsu sepertinya punya satu kesamaan. Sama-sama memikirkan keuntungan diri dan berpikir bahwa semua orang juga memperhitungkan untung rugi untuk diri sendiri sebagai motivasi utama untuk beragama. Tetapi Lukas mengatakan di dalam bagian ini bahwa memikirkan keuntungan finansial atau nama besar dan memanfaatkan agama untuk memperolehnya adalah praktik-praktik para tukang sihir, bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak boleh memperjualbelikan iman Kristen. Tidak ada prasyarat yang harus diberikan supaya menjadi Kristen. Orang-orang yang bertujuan meraih popularitas besar dan keuangan yang limpah karena memanfaatkan iman Kristen telah bertindak seperti tukang sihir berbaju hamba Tuhan. Simon merasa dia bisa mengatur Petrus karena dia banyak uang. Hamba Tuhan yang mau diatur oleh uang adalah hamba Tuhan palsu. Pengkhianat yang menyamar menjadi murid Kristus. Itulah sebutan yang tepat untuk hamba-hamba Tuhan yang diperhamba oleh uang. Petrus menegur dengan kalimat yang sangat keras, "Binasalah kamu dengan uangmu." Orang-orang yang memiliki banyak uang perlu sekali mendengar kalimat ini supaya mereka tidak jadi sombong. Uang bisa mengatur para penjilat dan bisa menyuap pemimpin-pemimpin yang korup.
Tetapi di hadapan seorang hamba Tuhan sejati, uang yang dimiliki oleh orang yang tidak jujur hanya akan binasa bersama dengan si pemiliknya. Apakah uang bisa membeli anugerah Tuhan? Tidak mungkin. Apakah Roh Kudus bisa diperintah dengan uang? Tentu saja tidak. Karunia keselamatan, pimpinan oleh Roh Kudus, kebenaran dan pengertian akan firman Tuhan, kuasa dan penyertaan Roh Kudus, semua ini tidak mungkin kita dapatkan dengan cara bagaimanapun. Tetapi Tuhan memberikan semua ini kepada setiap orang yang dikehendakinya dengan cuma-cuma. Dan karena itu Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita dapat mengenal Kristus sampai di hari ini, mempercayai Dia dan menaruhkan hidup kita kepadanya, itu hanya karena anugerah semata-mata. Saudara sekalian, sekarang ini segalanya mudah ditiru dan dipalsukan. Jika tidak waspada, kita mudah tertipu. Banyak produk, dokumen, uang, tawaran iklan, pesan media sosial, dan sebagainya ternyata palsu, termasuk kekristenan. Kita akan mudah terkecoh jika hanya beriman secara dangkal. Sebaliknya, tidak semudah itu untuk menipu orang yang tahu betul alias akrab dengan yang asli. Pengikut Kristus yang akrab dengan Alkitab dan imannya berakar dalam pondasi ajaran Kristen yang sehat, pasti lebih peka mengenali tanda-tanda kepalsuan. Saudara sekalian, mari kita berdoa supaya kita jangan jatuh karena tawaran uang. Jangan menukarkan iman dengan uang dan terperosok ke dalamnya. Kiranya kita semua terbuka di hadapan Tuhan agar mengoreksi iman kita yang dangkal, agar kita dapat mengenali mana yang benar, mana yang tepat, dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita jangan binasa bersama uang. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini yang mengawali langkah-langkah kami dalam beraktivitas di hari ini. Dimanapun hamba-hamba-Mu mendengarkan renungan pagi ini, kami semua yang sudah menerimanya, ingatkanlah kami ya Tuhan, supaya kami dapat bersyukur bahwa keselamatan yang kami punya adalah anugerah semata-mata, bukan karena sesuatu yang dapat kami lakukan. Kami mendoakan supaya kami semua dengan jujur di hadapan Tuhan, terus-menerus ingin dikoreksi oleh Tuhan, supaya kami sungguh mengalami pertumbuhan iman, supaya kami jangan jatuh ke dalam iman yang dangkal, yang memudahkan kami untuk jatuh. Dan kiranya kami jangan menukarkan iman kami dengan perkara-perkara duniawi di ini, khususnya keuangan. Dan supaya kami jangan penuh dengan kepalsuan, tetapi dengan jujur di hadapan Tuhan, kami meminta Engkaulah yang akan menolong kami untuk sungguh-sungguh bertumbuh sebagaimana adanya. Bapa di dalam sorga, pada pagi ini kami serahkan diri dalam tangan-Mu untuk beraktivitas. Dimanapun umat-umat-Mu berada, sertailah ya Tuhan. Dan apapun yang sedang mereka gumulkan di hari ini, Tuhan pelihara hidup mereka. Jangan tinggalkan mereka ya Bapa, supaya mereka menemukan yang terbaik di dalam Tuhan. Semua keadaan kami serahkan dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin.